Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pertemuan ke-13 kita akan memasuki pertemuan ke-13 dengan materi 2 sub. Yang pertama tentang ketuntasan belajar, daya serap, dan KKM. Yang kedua, meranking dan laporan hasil belajar. Untuk yang pertama, tentang ketuntasan belajar dan daya serap dan KKM. Analisis ketuntasan belajar bertujuan untuk mengetahui, yang pertama, sejauh mana setiap siswa menyerap materi yang diberikan guru berdasarkan rencana pembelajaran. Yang kedua, materi mana yang telah diserap secara baik dan materi mana yang belum. Yang ketiga, keberhasilan suatu program yang dituangkan dalam rencana pembelajaran. Langkah-langkah analisis ketuntasan belajar soal uraian. Yang pertama, kita rekapitulasi dulu jawaban siswa. Kemudian menghitung persentase setiap nomor soal per soal, ya, ingat. Dicapai setiap siswanya dengan rumusan skor yang dicapai siswa dibagi skor maksimal dikali 100%. Kemudian yang ketiga, menentukan rata-rata persentase dari setiap siswa dengan rumusan jumlah persen dibagi jumlah soal. Kemudian kita membuat kesimpulan untuk setiap siswa dengan ketentuan kurang dari 75% itu perbaikan, lebih dari sama dengan 75% itu pengayaan. Selanjutnya, menentukan persentase setiap butir soal. Untuk poin yang kelima, ini kita akan menentukan per soalnya dengan cara jumlahkan seluruh angka persentase dari setiap nomor soal, kemudian hitung rata-ratanya dengan rumusan jumlah persen dibagi jumlah siswa. Kemudian kita beri kesimpulan, seandainya kurang dari 75% pada setiap butir soal, maka itu ada perbaikan. Kemudian lebih dari sama dengan 75% itu tidak perbaikan. Poin yang ketujuh, membuat kesimpulan untuk keseluruhan program dengan cara menjumlahkan siswa yang persentasenya lebih dari 75%, kemudian menghitung persentase dengan rumus jumlah siswa yang mendapatkan lebih dari 75% ada berapa, dibagi jumlah siswa dikali 100%. Dan yang terakhir, kita memberikan kesimpulan. Kurang dari 85%, proses pembelajaran perlu perbaikan dan tidak dianjurkan untuk dilanjutkan. Lebih dari sama dengan 85% dapat melanjutkan pada program pembelajaran berikutnya. Langsung terhadap contoh. Langkah yang pertama, kita merekapitulasi. Kita rekapitulasi angka-angka hasil dari jawaban siswa. Jangan lupa di sini adalah uraian, ada nilai maksimal, ada sebagian, dan ada yang terendah. Kemudian kita hitung persentasenya, skor yang dicapai siswa dibagi skor maksimal dikali 100%. Berarti sama dengan 0 dibagi 5 dikali 100%. Begitu juga untuk soal yang kedua, 10 dibagi nilai maksimalnya adalah 10 dikali 100%. Soal yang ketiga, dibagi nilai maksimalnya adalah 5 dikali 100%. Kemudian soal yang nomor keempat itu adalah 0 dibagi nilai maksimalnya adalah 15 dikali 100%. Kemudian soal yang nomor 5 didapatkan di sini 10 dibagi nilai maksimalnya adalah 15 dikali 100%. Nah, ke bawahnya tinggal tarik saja.
Oke. Langkah selanjutnya adalah menentukan rata-rata persentase dari setiap siswa. Ingat, ini per siswa. Yaitu kita jumlahkan. Ini hasil penjumlahannya, tinggal dijumlahkan 0 ditambah 100 tambah 60 tambah 0 tambah 67. Yaitu 226. Ini kita bulatkan saja, tidak usah ada komanya. Oke, ini ya. Kemudian kita bagi jumlah persentase dibagi oleh banyaknya soal, itu adalah 5. Yaitu 45,3. Ke bawahnya tinggal tarik. Oke. Nah, ini rata-ratanya untuk step yang nomor 3. Selanjutnya, step yang nomor 4 adalah membuat kesimpulan. Kurang dari 75 perbaikan, lebih dari 75 pengayaan. Berarti ini perbaikan, pengayaan, perbaikan, pengayaan, 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 perbaikan, 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 pengayaan, perbaikan, pengayaan, pengayaan, perbaikan, pengayaan. Kemudian kita interpretasi siswa yang perbaikan ada 7 siswa. Sedangkan siswa yang pengayaan ada 8 siswa. Ya. Langkah selanjutnya kita menentukan persentase setiap butir soal. Sekarang fokusnya ke per soal, yaitu jumlahkan seluruh angka persentase dari setiap soal. Maksudnya yang ini, 0 ditambah 100 tambah 60 tambah 100 tambah 100 tambah 100 sampai 60, kemudian dijumlahkan, yaitu 920. Sama dengan, kita coba dari 0. Ini adalah oke. Kemudian jumlahnya kita bagi banyaknya siswa. Banyaknya siswa adalah 15. Hasilnya ini. Ke sini tinggal tarik. Udah benar, ke bawah juga benar. Kemudian kasih keterangan. Kita kasih kesimpulan. Kurang dari 75 perbaikan, lebih dari sama dengan 75 tidak perbaikan. Berarti ini kurang dari 75, ini adalah perbaikan. Ini tidak perbaikan, tidak perbaikan, perbaikan. Ini tidak. Maka kita dapatkan interpretasinya adalah perbaikan dari 5 soal hanya ada 2 soal yang harus diperbaiki. Sisanya tidak diperbaiki, yaitu berapa? 3 soal. Ini step sampai nomor 6. Selanjutnya kita membuat kesimpulan untuk keseluruhan program dengan cara kita hitung berapa siswa yang mendapatkan persentase lebih dari 75, kemudian dibagi oleh jumlah siswa. Berarti di sini tadi kita dapatkan bahwa yang pengayaan yang lebih dari 75% itu ada 8, berarti 8 dibagi 15 dikali 100. Hasilnya adalah 53,33 untuk menghitung persentase. Nah, kemudian kita kasih interpretasi kesimpulannya. Kalau kurang dari 85%, proses pembelajaran perlu perbaikan dan tidak dianjurkan untuk melanjutkan. Kalau misalkan lebih dari sama dengan 85%, dapat melanjutkan pada program pembelajaran. Kita lihat hasilnya adalah 53. Maka kesimpulannya perbaikan dan tidak dianjurkan lanjut
ke materi selanjutnya secara keseluruhan. Seperti itu untuk materi submateri yang pertama tentang ketuntasan belajar, daya serap, dan KKM. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke sub yang kedua, yaitu tentang meranking. Ranking adalah proses menentukan letak seseorang siswa dalam urutan tingkatan kedudukan siswa dalam kelompok. Teknik ranking itu ada 3, simple ranking, ranking sederhana, yang kedua Z-score, yang ketiga T-score. Contohnya, misalkan saya punya nilai ulangan sumatif mata pelajaran matematika dari 16 siswa. Ada 68, 52, 63, 76, 63, 72, 78, 81, 78, 80, 73, 84, 78, 71, 49, dan 66. Untuk teknik yang pertama, simple ranking atau ranking yang sederhana, kita urutkan dari nilai siswa yang tertinggi sampai yang terendah. Jika ada 2 nilai siswa yang sama atau lebih, urutkan di bawahnya. Kemudian menentukan ranking siswa berdasarkan nomor urut. Kemudian untuk nilai yang kembar jumlahkan dan dibagi banyaknya nilai kembar. Dari contoh soal yang ini, kalau misalkan diurutkan dari nilai tertinggi sampai terendah, bentuknya seperti ini. Yang tertinggi adalah 64, yang terendah adalah 49. Nah, dari 84 sampai 49 dengan total siswanya adalah 16, ada nilai yang kembar, yaitu pada ranking 4, 5, dan 6. Yaitu nilainya adalah 78, 78, 78. Nah, pada nilai yang 78, rankingnya itu bukan 4, 5, 6. Tetapi, kita jumlahkan ranking 4 ditambah 5 tambah 6. Yaitu 4 tambah 5, 9. Ditambah 6 sama dengan 15. Kemudian kita bagi. Bagi berapa? 3, yaitu karena ada 3 siswa. Jadi, ranking untuk nilai 78 itu adalah ranking 5. Seperti itu. Begitu juga contoh yang ini. Nilainya 63, dia ada di ranking 13-14. Bukan 13-14, melainkan 13 ditambah 14 dibagi 2 sama dengan 13,5. Berarti 63 itu nilai rankingnya adalah 13,5. Nah, itu untuk ranking sederhana atau simple rank prosesnya. Yang kedua dan yang ketiga adalah menggunakan Z-score dan T-score. Angka yang menunjukkan perbandingan perbedaan nilai seseorang dari mean dan standar deviasinya. Langkah-langkah awal kita mencari nilai rata-rata atau mean atau X-bar. Yang kedua menentukan standar deviasi SD dan menentukan Z-score dengan rumus Z sama dengan X itu adalah nilainya per siswa dikurangi X-bar itu adalah rata-rata dibagi SD standar deviasi, atau juga untuk T-score 50 ditambah 10 kali Z. Z-nya dari sini. Contoh dari yang awal. Nah, setelah diurutkan dari yang tertinggi yang besar, kita mencari X kuadrat. Langsung ke contoh. Nih, oke. 84 nilai tertinggi, nilai terendahnya 49. Kemudian ini kita kuadratkan, 84 dikuadratkan 7056. Ke bawahnya tinggal tarik. Yang ini adalah nilai jumlah dari nilai total. Kemudian kita mencari, ini adalah untuk sigma X kuadrat. Sum kita jumlahkan adalah 81.622. Nah, sekarang kita mencari rata-rata. Rata-rata adalah
jumlah sigma X yang ini dibagi banyaknya siswa adalah 16, 70,75. Nah, sekarang kita mencari SD. Biar mempermudah, kita pindahkan sebelah sini. Oke. SD ini untuk yang pembilang. Pembilang, lihat yang sebelah sini, 16 itu adalah N dikali sigma X kuadrat, yaitu 81.622, dikurangi sigma X dikuadratkan, yaitu yang 1132 dikuadratkan, maka hasilnya 24.528. Untuk yang atas, kalau dilihat dari rumus, yang atas itu yang ini, N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Hasilnya adalah yang atas 24.528. Untuk yang bawah, rumusnya adalah N dikali N-1. Sedangkan di sini N-nya adalah 16, berarti 16 dikali 15. Hasilnya adalah 240. Kemudian 24.528 dibagi 240 adalah 102,2. Maka kita dapatkan diakarkan 102,2 adalah 10,09. Selanjutnya, nah, kita mencari Z. Nah, Z score. Ini Z score. Z score rumusnya adalah X dikurangi X bar per SD sama dengan X-nya itu ada 84 dikurangi X bar dibagi SD yang ini 1,3. Ke bawah apakah bisa ditarik? Oh tidak, berarti 11 sama dengan 81 dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Kemudian 80 dikurangi 70 dibagi rata-rata sampai bawah ya. Oke, selanjutnya ini sama, saya kopikan saja. Oke, yang ini 76 dikurangi 70,75 dibagi standar deviasi dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. 72 dikurangi 70 dengan rata-rata dibagi standar deviasi. 71 dikurangi 70 rata-rata dibagi. Kemudian 68 dikurangi rata-rata. Nah, ini pasti hasilnya negatif. Kenapa negatif? Karena nilainya di bawah rata-rata. Ini belum dibagi standar deviasi. Kemudian 66 dikurangi 70 dibagi standar deviasi. 63 dikurangi ini dibagi standar deviasi. Kemudian 63 dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. 52 dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Dan yang terakhir dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Oke.
Ini adalah nilai z-score. Maka lihat, nilai yang tertinggi adalah 84 tuh. Oh, sama. Ini ranking pertama, kedua, ketiga. Ini tinggal dibagi kayak tadi lagi 5. Selanjutnya kalau ingin mencari t-score, tinggal menggunakan rumus 50 ditambah 10 kali z. Z-nya yang mana? Z-nya dari sini. Berarti t-score sama dengan 50 ditambah 10 dikali z-score-nya yang ini. 63. Ke bawah tinggal tarik. Oke. Lihat perbedaannya. Nah, ini penggunaan cara z-score dan ini t-score perankingannya. Nah, contoh lagi. Misalkan dalam raport ada 5 siswa dan 5 mapel. Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Secara kasat mata, kalau kita lihat jumlah yang tertinggi itu ada pada Carly 235. Itu ada ranking 1. Tetapi pada untuk z-score dan t-score itu hasilnya berbeda. Nah, ini SD-nya 4,12. Langkahnya sama seperti yang tadi. Dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Nanti hasilnya akan berbentuk seperti ini. Negatif 1,21, negatif 0,73, 0,73, 1,21. Lihat. Kita lihat yang tertinggi di sini adalah Eka dengan jumlah z-score-nya adalah 3,15. Tetapi kita lihat pada t-score juga sama, bahwa yang tertinggi itu adalah Eka dengan t-score-nya 282. Rumusnya juga sama. Oke, misalkan saya ambil contoh yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia 40, 42, 45, 48, 50. Oke. 45 ini adalah rumusnya sum jumlah dari 40 ditambah 45 tambah 42 tambah 48 tambah 50 dibagi banyaknya siswa adalah 5, 45. Nah, ini standar deviasi, rumusnya sama yang tadi. Sekarang mencari z-score. Z-score sama dengan berarti nilai siswa dikurangi nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Apakah ini bisa ditarik? Tidak bisa. Berarti satu persatu juga sama dengan nilai siswa dikurangi nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Kemudian nilai siswa dikurangi nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Kemudian nilai siswa dikurangi nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Dan yang terakhir, nilai siswa dikurangi nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Ini lihat, min 1,21. Kita lihat dengan z-score. Tuh. Min 1,21, min 0,73, 0,73, 1,21. Begitu juga yang matematika, begitu juga dengan bahasa Inggris, begitu juga dengan IPA, begitu juga dengan IPS. Kemudian kita jumlahkan. Kita lihat mana z-score yang tertinggi dan mana z-score yang terendah. Tinggal rankingkan. Nah, kalau untuk t-score juga sama. Rumusnya tinggal kalikan saja. Sama dengan 50 ditambah 10 dikali z-score.
38. Nah, kalau untuk ini bisa ditarik. Nah, 38, 43, 50, 57, 62. Kita lihat 38, 43, 50, 58, 62. Begitu juga untuk matematika, cari T-score-nya sama, bahasa Inggrisnya juga sama, IPA-nya juga sama, IPS-nya juga sama, kemudian jumlahkan. Lihat mana T-score yang tertinggi, itu adalah ranking yang pertama. Yang terkecil itu ranking yang terendah. Laporan hasil evaluasi pembelajaran. Laporan evaluasi salah satu bentuknya adalah pertanggungjawaban ke sekolah mengenai kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil evaluasi mencakup kognitif, pengetahuannya, hasil kemampuan berpikir, biasanya dengan ulangan harian, UAS, PAT. Afektif, sikap dalam proses pembelajaran, sikapnya, tingkah lakunya, perilakunya. Psikomotor, keterampilan, hasil kegiatan, praktek untuk mata pelajaran tertentu. Apakah dia berani ke depan, menjawab pertanyaan, itu keterampilannya, menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran tersebut. Kemudian prinsip-prinsip dalam membuat laporan. Informasinya lengkap, mudah dipahami, mudah dibuat, dapat dipakai, dan objektif. Kemudian bentuk laporannya itu laporan untuk siswa, orang tua, sekolah, instansi pemerintah, dan laporan untuk masyarakat. Manfaat laporannya untuk siswa, mengetahui kemajuan siswa, kemajuan hasil belajar dirinya, mengetahui konsep-konsep atau teori yang belum dikuasai, memotivasi diri untuk belajar lebih baik, dan memperbaiki strategi belajar. Kemudian laporan hasil evaluasi untuk siswa harus berisi hasil capaian belajar siswa, kekuatan dan kelemahan siswa dalam semua mata pelajaran, dan minat siswa pada masing-masing mata pelajaran. Manfaat laporan hasil evaluasi untuk orang tua, membantu anak dalam belajar, memotivasi anaknya untuk belajar lebih semangat lagi, membantu sekolah meningkatkan hasil belajar siswa, membantu sekolah melengkapi fasilitas siswa. Laporan untuk orang tua harus berisikan hasil belajar siswa yang mencakup semua ranah, mulai dari ranah afektif, psikomotor atau kognitif, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian deskripsi yang lebih rinci terhadap kelemahan, kekuatan, dan keterampilan siswa dalam melakukan tugas, minat siswa terhadap mata pelajaran. Manfaat laporan hasil evaluasi untuk guru, mendorong guru untuk mengajar lebih baik, membantu guru untuk menentukan strategi mengajar yang lebih baik, mendorong sekolah agar memberikan fasilitas belajar yang lebih baik. Laporan hasil evaluasi untuk guru atau sekolah harus berisikan hasil belajar siswa yang mencakup semua ranah yang tadi 3 ranah untuk masing-masing kelas yang diajar, sedangkan kepala sekolah memerlukan informasi yang umum untuk semua siswa. Aspek afektif atau sikap diantaranya kelakuan, kerajinan, kedisiplinan, kebersihan, kerapihan, tanggung jawab, kesopanan, kemandirian, kejujuran, kepemimpinan, ketaatan terhadap aturan sekolah, dan norma yang berlaku. Nah, ini adalah afektif, sikap-sikap dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan ke-13, materinya ada 2, yaitu tentang analisis daya serap, ketuntasan, dan KKM. Dan yang kedua adalah perankingan dan laporan hasil belajar. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dan dapat dipahami dan bisa diamalkan dan dipraktikkan untuk kalian nanti kelak ataupun sekarang juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.